Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Cantika Putri, NPM 2317051039. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Yang pertama, perkembangan komputer sebelum 1940. Pada tahun 1617, John Napier mengembangkan perhitungan logaritma dan menemukan alat yang disebut tulang Napier atau Napier bones, seperti gambar yang ini. Selain itu, Blaise Pascal menciptakan mesin perhitungan mekanikal pada tahun 1642. Mesin ini digerakkan oleh gear yang terletak pada rodanya. Pascal juga memiliki banyak ide matematika. Untuk mesin dari Blaise Pascal sendiri seperti ini. Setelah itu, Carles Babbage menciptakan mesin yang bernama engine perubahan pada tahun 1816. Mesin ini memiliki kemampuan mekanikal untuk menyelesaikan masalah perhitungan matematika seperti logaritma sampai 20 digit dengan tepat. Untuk gambarnya sendiri seperti ini. Yang terakhir itu ada Howard Aiken menggunakan mesin elektromekanik yang disebut Mark I pada tahun 1937. Mesin ini besar dan berat dan kabel wire-nya panjang. Tenaga elektromagnetik menjalankan semua operasi komputer. Untuk gambarnya sendiri itu seperti ini. Selanjutnya itu komputer sesudah 1940. Komputer generasi pertama dikembangkan pada tahun 1940 hingga 1959. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1941 oleh Konrad Zuse dari Jerman dengan membuat komputer Z3 yang digunakan untuk merancang pesawat dan peluru. Selanjutnya, Inggris membuat komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman pada tahun 1946. Ilmuwan Amerika Serikat menciptakan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Contoh komputer pada generasi pertama ini termasuk ada EDVAC, ENSACH, dan UNIVAC. Komputer generasi pertama memiliki bentuk yang besar menggunakan tabung udara. Untuk selanjutnya, itu ada komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dikembangkan pada tahun 1956 hingga 1953. Dimulai dengan penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum dalam komputer, yang membuatnya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi daripada komputer generasi pertama. Seperti pengembangan memo inti magnetik juga membuat komputer ini lebih jadi efisien. Ciri-ciri komputer generasi kedua ini ada penggunaan daya yang lebih hemat dan efisien. Yang kedua itu penggunaan transistor sebagai pengganti tabung vakum seperti yang saya sebutkan. Yang ketiga penggunaan media penyimpanan eksternal dan yang dapat dilepas. Yang terakhir itu mulai menggunakan bahasa pemrograman seperti COBOL, EGOL, dan Fortran. Untuk contoh komputer generasi kedua ini, yang pertama ada PDP atau Programmed Data Processor. Ini dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation termaksud PDP-1, PDP-5, PDP-8, PDP-10, dan untuk PDP-8 ini adalah mini komputer PDP yang paling populer. Yang kedua itu ada IBM 1401 yang diperkenalkan pada tahun 1965, dan versi lainnya itu ada IBM 700, IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, dan IBM 1600.
Untuk IBM 1401 adalah tipe komputer yang paling umum digunakan kepentingan perusahaan industri. Yang terakhir ada UNIVAC 3. UNIVAC 3 ini merupakan perangkat digital hasil update dari UNIVAC yang pertama dan kedua, menggunakan transistor yang dirancang untuk melakukan berbagai format data. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini muncul pada tahun 1965 hingga 1971. Perkembangan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh transistor. Meskipun transistor lebih baik daripada pipa vakum, mereka menghasilkan panas yang lebih merusak komponen komputer. Salah satu solusi yang ditemukan adalah menggunakan batu kuarsa atau quartz rock untuk membuat sirkuit regresi. Ide ini pertama kali muncul pada tahun 1958 oleh Jack Kilby dari Texas Instruments. IC memungkinkan penggabungan berbagai komponen elektronik dalam satu chip yang menghasilkan komputer yang lebih kecil dan lebih efektif. Untuk contoh komputer generasi ketiga ini ada yang aku sebutkan ada 3. Yang pertama itu ada DEC PDP-8, yang kedua itu ada IBM System 360, yang terakhir itu ada Data General Nova. Untuk komponen utama komputer di generasi ketiga ini meliputi 4 aspek. Yang pertama itu integrated circuit atau IC yang merupakan piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang berisi transistor. Yang kedua itu ada magnetic disks, merupakan penyimpanan eksternal dengan kapasitas besar. Yang ketiga itu ada terminal display visual atau monitor untuk menampilkan output. Yang keempat itu kemampuan untuk mengeluarkan suara. Yang selanjutnya ada komputer generasi terakhir. Komputer generasi terakhir yang sedang dikembangkan dan digunakan saat ini adalah komputer generasi kelima. Muncul large scale integration atau LSI yang memungkinkan pematangan ribuan mikroprosesor dalam satu mikroprosesor. Dan penggunaan teknologi nano adalah tanda dari generasi kelima. Komputer generasi kelima bertujuan untuk menghasilkan komputer yang lebih merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Inovasi ini menunjukkan perkembangan besar dalam dunia teknologi komputer, dengan komputer semakin canggih dan memiliki lebih banyak kemampuan dibanding generasi sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan mutakhir teknologi CPU. Generasi pertama, prosesor 8086 dan 8088. Prosesor ini adalah CPU pertama Intel dengan bus sistem 16 bit, tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard terlalu mahal pada saat itu. Ketika komputer mikro 8 bit sudah biasa, CPU 8088 yang merupakan CPU 16 bit hanya secara internal digunakan pada PC pertama di tahun 1981 yang dirancang oleh Intel pada tahun 1979 untuk sesuai dengan perangkat keras 8 bit saat itu. Bus data eksternal dengan lebar hanya 8 bit kompatibel dengan perangkat keras yang ada pada saat ini. Selanjutnya di generasi kedua, prosesor 80286 yang lebih dikenal sebagai Intel 286 di tahun 1982, yang merupakan prosesor 16 bit yang lebih maju daripada chip-chip generasi pertama. Meskipun ada peningkatan frekuensi clock, peningkatan yang utama terletak pada pengoptimalan penanganan perintah. Prosesor ini menghasilkan lebih banyak kerja per tick jam daripada generasi pertama. Dan pada kecepatan yang awal 6, untuk kerja Intel 286 4 kali lebih cepat daripada yang 8086.
Salah satu perubahan tambahan adalah kemampuan untuk bekerja dalam mode perlindungan. Mode kerja ini memiliki mode pengalamatan virtual 84 bit yang menegaskan transisi dari DOS ke Windows dan kemampuan multitasking. Namun tidak mungkin untuk kembali ke mode perlindungan ke mode real tanpa mereboot PC. Dan sistem operasi pada saat itu hanyalah OS per 2. Selanjutnya, di generasi ketiga prosesor yang sama selanjutnya di generasi ketiga prosesor 80386DX. Prosesor ini sering disebut sebagai 386DX. Dirilis pada tanggal 17 Oktober 1986. Ini adalah CPU pertama dengan 32 bit. Ini bukan revolusi dari perspektif PC DOS tradisional, walaupun menggunakan mode 32 bit, Intel 286 bisa bekerja lebih cepat daripada 386SX pertama dan memiliki metode pengamatan yang lebih baik daripada 286. 386 ini bekerja lebih cepat clock up 16, 20, dan 33 dan memiliki mode kerja baru selain mode real dan aman 286. Mode baru ini disebut virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa virtual 8086 di setiap lokasi memorinya. 8386 ini adalah CPU pertama yang beroperasi dengan Windows dari versi awal. Selanjutnya ada di generasi ketiga prosesor 8386SX. Chip ini adalah chip yang lebih lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Prosesor ini hanya memiliki bus data eksternal 16 bit, berbeda dengan DX yang 32 bit, dan jalur alamat akses hanya 24. Selain itu, prosesor ini bukan 386 yang sebenarnya, tetapi dikenal karena motherboard yang lebih murah. Selanjutnya generasi 4 prosesor 80486DX. Prosesor ini yang sangat legendaris diluncurkan pada tahun 1986, bekerja 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 ini lebih cepat. Lebih daripada mode RISC. Pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru dalam 466 ialah menjadikan satu map koprosesor atau prosesor membantu matematis sebelumnya. Map koprosesor yang harus dipasang merupakan chip 386 yang terpisah. 486 ini juga mempunyai cache L18KB. Selanjutnya generasi 4 prosesor 8048XX. Prosesor Intel 8048X ini diluncurkan pada tahun 1989, sama kayak yang DX. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, SX ini memiliki spesifikasi yang lebih rendah, namun ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya itu masih di generasi keempat, prosesor Cyrix 486 SLC. Diluncurkan pada awal 90-an,
Craig SLC ini menjadi alternatif yang lebih menarik bagi prosesor Intel yang dominan pada saat itu. Prosesor Cherix ini menawarkan kompatibilitas instruksi set x86 dengan Intel 8486DX. Memiliki arsitektur internal 32 bit, namun bus data eksternal 16 bit. Dan menawarkan harga yang lebih terjangkau daripada Intel 8486DX. Ini mempengaruhi persaingan pasar dengan meningkatkan opsi yang lebih terjangkau bagi pengguna PC. Meskipun umumnya memiliki performa lebih sedikit di bawah Intel, Cherix ini tetap menjadi alternatif layak dengan kompatibilitas software yang sama. Selanjutnya itu masih di generasi keempat, tapi prosesor IBM. IBM ini mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama LSC2 dan LSC3, yang terakhir dikenal sebagai Blue Lightning. Karena tidak memiliki mathematical coprocessor yang menjadi satu, chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 48XX Intel, namun memiliki cek internal 16 KB dibandingkan dengan Intel yang hanya memiliki 8 KB. Antarmuka bus chip 38 ini mengurangi unjuk kerjanya. Chip LSC3 bekerja pada 25/75 dan 33/100, sedangkan chip LSC2 ini bekerja pada 25/50. Secara internal dan eksternal, IBM ini menggunakan fasilitas mereka sendiri untuk membuat chip-chip ini untuk PC mereka sendiri, melisensi logiknya dari Intel. Selanjutnya di generasi 5 ini ada Platinum Classic P54C. Diluncurkan pada tahun 1993, menandai era baru dalam komputasi personal dengan arsitektur super scalar, unit floating point terintegrasi, chance internal yang lebih besar, clock spec yang lebih tinggi, dan beberapa model terintegrasi dengan video integrated processor atau VIP. Mempengaruhi revolusi multimedia standar untuk PC high-end. Era software 32 bit ini peningkatan produktivitas digunakan dalam komputer desktop high-end, workstation, dan komputer server. Selanjutnya generasi ke-6 Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon, diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro ini merupakan prosesor RISC murni yang dioptimalkan untuk pemaparan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Fitur baru ialah bahwa Change L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soketnya 8 unit CPU, dan Change L2 merupakan unit terpisah di dalam chip ini. Prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang berbagai terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan dengan rancangan yang baru. CSL2 mempunyai bus sendiri. CSL2 bekerja pada setengah kecepatan CPU, seperti 133 atau 150 MHz. Jelas merupakan sebuah kemunduran dari Pentium Pro yang dapat bekerja pada 200 MHz antara CPU dan CSL2. Hal ini dijawab dengan CSL1. Selanjutnya masih di generasi ke-7 Pentium 2 Celeron. Pada awal tahun 1998, Intel menghadapi masa sulit karena Pentium 2 Pro yang agak mahal. Banyak orang memilih ke AMD K6 yang menawarkan untuk kerja
yang baik pada harga yang layak. Celeron adalah merek CPU baru yang dibuat oleh Intel. Komputer ini disebut Pentium 2 SX dan sama dengan Pentium 2 kecuali Change L2 yang dilepas. Celeron pertama dikeluarkan oleh Intel pada tahun 1998 sebagai pengganti Pentium MMX. Setelah itu dirancangnya diperbarui dalam slot 1, Cambridge Celeron bekerja pada sistem bus 66 MHz dan clock Intel bekerja pada 266 atau 300 MHz. Masih di generasi ke-7, Pentium 2 Celeron A Medocino. Pentium 2 menawarkan peningkatan performa multimedia dengan arsitektur MMX dan Change L2 lebih besar. Sementara Celeron Medicino ini memberikan alternatif hemat biaya dengan performa yang memadai untuk penggunaan sehari-hari. Pentium 2 dilengkapi dengan soket 1 standar, Medicino tersedia dengan varian slot 1 atau soket 1, tergantung pada modelnya. Celeron adalah keluarga prosesor yang terus dikembangkan dari generasi ke generasi, memberikan pilihan murah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Masih di generasi ke-7, Pentium 2 Celeron ini yang soket 370 baru untuk Celeron. Prosesornya itu 400 dan 366 MHz di tahun 1999. Tersedia dalam Plus Pin Grid Array PPGA. Soket PGA 360 terlihat seperti soket 7 tradisional yang mempunyai 370 pin. Untuk soket 370 ini dikeluarkan pada tahun 26 Juli 1998. Intel mengenalkan Cambridge Platinum 2 baru yang diberi nama Xeon. Ditunjukkan untuk server dan pemakaian high-end. Xeon merupakan Pentium 2 Dekna Cambridge baru yang disesuaikan konektor baru yang disebut slot 2. Chip Xeon bekerja pada kecepatan clock CPU. Dapat perkiraan bahwa akan mempunyai unjuk kerja yang sama seperti Change L1, tetapi yang terbuka dari L1 ke L2 bernilai beberapa tick clock pada awal tiap perpindahan, sehingga ada beberapa kelambatan, tetapi jika data sudah dipindahkan, bekerja pada kecepatan clock penuh. Selanjutnya di generasi ke-8, Intel Core 2 Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Microarchitecture, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan Net Bus sejak tahun 2000 yang lalu. Penggunaan Core 2 ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak 1993 diganti menjadi Intel Core. Prosesor Intel Core 2 mempunyai fitur antara lain M84T, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, dan SSE4. Sedangkan teknologi terbaru yang diusung adalah Legrade Technology, Enchanted Step Technology, dan Intel Active Management Technology. Selanjutnya, kelebihan prosesor Intel. Prosesor Intel ini tidak cepat panas. Salah satu kelebihan prosesor Intel adalah tidak cepat panas, karena Intel mempunyai teknologi canggih yang bisa mengatur suhu atau temperatur prosesor saat suhu mulai memanas. Prosesor secara otomatis menurunkan kecepatan clock untuk menghindari kemungkinan overheating. Yang kedua itu branding Intel lebih baik dibanding AMD. Intel mempunyai reputasi yang baik untuk urusan prosesor komputer. Yang terakhir, performa keseluruhan lebih baik. Berbeda dengan kelebihan prosesor AMD yang lebih mengunggul grafis, Intel ini punya performa secara lebih baik secara keseluruhan.
Yang terakhir itu ada kekurangan prosesor Intel. Kekurangannya itu dari segi grafis. Kualitas grafis Intel masih kalah dibanding AMD. Inilah yang membuat banyak gamer mulai beralih ke AMD. Yang kedua itu kekurangan prosesor Intel dari segi harga. Untuk menggunakan prosesor Intel, Anda harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, apalagi dengan performanya yang tinggi yang dihasilkan oleh prosesor Intel, yaitu Intel i7. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.